kita tahan dulu ya nanti informasi mengenai. Nggak sabar deh tema ini mau kita angkat nih kayaknya. Karena kita akan bahas mengenai kebakaran yang terjadi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ya, dan seperti apa mungkin ya kondisi pagi ini, karena aktivitas perkantoran pun juga atau aktivitas di kejaksaan juga sudah normal, dan juga bagaimana sejauh ini pihak Kejaksaan Agung mungkin ikut serta bersama pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan ya. Abu Sultan juga ya. Kita hadirkan dua orang rekan kita ya, Rati. Sudah ada Gina Vita, ini di kampus Diklat A begitu ya. Kemudian juga ada Yasmin Rahmadi langsung dari depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita kemana dulu, Vi? Kita ke Yasmin Rahmadi ya. Oke. Yasmin, informasi dari Anda. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan dari depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang terbakar pada hari Sabtu malam lalu, di mana memang rencananya pada hari ini akan digelar agenda olah TKP, begitu untuk mengetahui sebab dari kebakaran yang melanda gedung Kejagung hari Sabtu lalu. Dan karena itu pihak kepolisian pun juga sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV serta mewawancara 15 saksi, di mana nanti rencananya olah TKP ini akan digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk situasi terkini saat ini di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia memang sudah tidak terlihat adanya mobil pemadam kebakaran. Namun begitu, menurut informasi yang kami himpun, di bagian dalam gedung Kejaksaan Agung ini masih terdapat 1 unit mobil pemadam kebakaran yang berjaga ataupun standby. Sementara itu, untuk lalu lintas, memang saat ini jalanan di depan gedung Kejaksaan Agung sudah kembali dibuka, dan lalu lintas pun juga terpantau ramai lancar dari 2 arah. Dan memang transportasi umum seperti Transjakarta serta MRT ini pun juga sudah kembali normal, dan sistem rekayasa lalu lintas ganjil genap ini tetap diterapkan seperti layaknya biasa. Dan pemirsa, mengingat hari ini merupakan hari Senin yang merupakan hari kerja, memang ini artinya pegawai dari Kejaksaan Agung akan kembali beraktivitas normal, di mana memang pihak Kejaksaan Agung ini memastikan bahwa kebakaran ini tidak akan mengganggu penanganan perkara apapun ataupun kinerja dari pegawai. Bahkan menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yakni Hari Setiono, ini memastikan bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu lalu ini tidak akan mengganggu kinerja dari pegawai, karena memang seluruh berkas perkara ini sudah di backup ataupun sudah disimpan secara digital sehingga dipastikan 100% aman. Dan memang bagi para pegawai yang berkantor di Kejaksaan Agung ini, memang untuk sementara waktu ini dipindahkan begitu, yakni ke kampus A Kejaksaan Agung yang terletak di Ragunan, yang mana ini khususnya untuk Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, serta untuk Jaksa Agung Muda Pembinaan. Dan selain itu juga ke kampus B Kejaksaan Agung yang terletak di Ceger, Jakarta Timur, ini khususnya untuk Jaksa Agung Muda Intelijen. Sementara itu untuk tahanan yang berada di Kejaksaan Agung ini memang sebelumnya juga sudah dievakuasi, yakni ke Jaksa Agung Jakarta, maksud kami kantor Kejaksaan Jakarta Selatan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Arif Fadil dan juga Kamarati. Baik. Terima kasih Yasmin Rahmadi. Tadi terlihat memang aktivitas masih kondusif ya, sudah berjalan dengan normal, baik MRT maupun busway juga, dan lalu lintas di sekitaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita ke Gina Vita. Vita, bagaimana informasi terkini, dan kemudian Vita juga ada narasumber ya, Vi ya? Silakan Vita. Ya, Ratih, informasi terbaru ini pasca gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia hangus terbakar pada Sabtu malam kemarin. Ini sejumlah pegawai pada hari ini, per hari ini, hari Senin, ini untuk sementara waktu berkantor di tempat saya berdiri saat ini, di Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di daerah Ragunan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hal ini dan memastikan bagaimana sih kemudian untuk memastikan
bahwa penanganan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini tidak berpengaruh dengan adanya kebakaran kemarin. Sudah bersama kami pagi hari ini Pak Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Hari. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat Pak. Sebelumnya dan tetap semangat ya Mbak iya, Gina ya. Semangat juga untuk Pak Hari. Siap. Kita turut prihatin Pak atas kejadian kemarin yang menimpa gedung Kejaksaan Agung Pak. Ya, terima kasih. Kita ingin tahu Pak, yang berkantor hari ini di Badan Diklat, pegawai di bidang apa saja Pak? Ya, kemarin sudah kami sampaikan bahwa dengan terjadinya musibah kebakaran di gedung utama, ada beberapa bidang yang antara lain adalah bidang intelijen dan bidang pembinaan, kemudian juga unsur pimpinan yaitu Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung. Oleh karena itu mulai hari ini, pagi hari ini yang berkantor di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia Kampus A, ini namanya Kampus A yang berada di samping persis Ragunan, adalah Bapak Jaksa Agung, kemudian Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan stafnya, ada beberapa biro, yaitu Kepala Biro Kepegawaian, kemudian Biro Hukum, Biro Perencanaan, dan Biro Perlengkapan. Oke, nah jaksa-jaksa itu Pak, apakah jaksa yang menangani perkara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung juga pindah ke sini juga? Misalnya jaksa untuk penanganan tindak pidana khusus dan lain sebagainya? Ya, satu lagi tadi belum saya jelaskan, untuk Jaksa Agung Muda Intelijen itu ada di Kampus B. Kampus B itu lokasinya di Ceger di daerah Jakarta Timur. Ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah jaksa yang menangani perkara juga berkantor sementara di sini? Iya. Perlu kami sampaikan bahwa gedung utama itu tidak terkait dengan penanganan perkara. Sehingga tidak ada berkas perkara yang ada di situ. Penanganan perkara di kami adalah di gedung tindak pidana khusus. Itu untuk perkara-perkara tindak pidana khusus, termasuk di situ korupsi, pelanggaran HAM berat, kemudian kepabeanan. Sedangkan tindak pidana umum itu ada gedung tersendiri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, yang lokasinya cukup jauh dari terjadinya kebakaran, sehingga tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh artinya Pak ya? Ya, tetap on the track menjalankan tugasnya dalam hal penanganan perkara, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Termasuk juga berarti berkas-berkas perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di gedung utama yang terbakar itu juga tidak ada dong Pak? Berarti? Tidak ada. Makanya saya katakan bahwa gedung utama yang terbakar itu hanya untuk berkas kepegawaian, berkas terkait dengan struktural di intelijen. Untuk data intelijen dan alat intelijen kami pastikan aman karena tidak ada di gedung itu. Kami punya gedung lain. Jadi nggak ada masalah. Artinya misalnya pemeriksaan saksi nanti tetap akan dilakukan, karena misalnya salah satunya ini ada kasus misalnya Jaksa Pinangki saat ini juga ditahan, akan tetap berjalan seperti biasanya artinya Pak ya? Iya. Nah, jadi seperti itu karena gedungnya berbeda. Iya. Nah Pak, kita ingin tahu Pak, sebetulnya kebakaran kemarin yang terjadi di gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu awal mulanya gimana sih Pak? Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi ini, bagaimana ceritanya? Ya, sebagaimana yang kami terima laporannya, kami sampaikan bahwa dalam kondisi libur sejak hari Kamis, tahun baru Hijriah, kemudian Jumatnya cuti bersama, Sabtu masih libur, tentu tidak ada aktivitas kepegawaian yang di gedung itu. Iya. Petugas keamanan dalam menginformasikan sekitar jam 19 itu melihat sebuah cahaya di lantai 6. Diduga sumber api itu dari lantai 6. Nah, ketika melihat cahaya itu, laporan yang kami terima adalah petugas itu langsung menuju ke tempat dengan maksud akan memadamkan. Namun karena api begitu cepat menjalar, kemudian sebagian berusaha untuk memadamkan, sebagian lagi menghubungi kantor pemadam kebakaran. Pak, maaf, tadi disampaikan sebagian menghubungi kantor pemadam kebakaran. Nah, artinya petugas ini datang ke lokasi berdasarkan ada alarm yang
tersedia dan juga tersambung di gedung utama atau memang berdasarkan laporan begitu? Jadi sistem yang ada di kami, gedung itu masuk salah satu cagar budaya. Heritage sehingga pengamanan terhadap gedung itu susah sesuai dengan SOP terhadap cagar budaya. Nah, kenapa tadi saya sampaikan ketika alarm berbunyi, tugas kami melihat, loh kok bunyi alarm? Tentu melihat ke gedung dan ternyata ada pancaran sinar di sana berusaha untuk mendatangi itu. Dalam kondisi api sudah mulai menyala, tentu kecepatan terbakarnya itu begitu cepat, sementara yang lain berusaha untuk menghubungi pemadam kebakaran. Iya, cepat sekali dan waktunya juga pemadaman 12 jam ini bukan waktu yang singkat tentu Pak. Gedung itu cukup besar, kemudian di dalamnya juga banyak alat elektronik, kemudian mebler, tentu cat juga mempercepat proses itu, ditambah kalau tidak salah angin bertiup cukup kencang. Nah Pak, kita ingin konfirmasi satu hal tadi. Bapak mengatakan bahwa sistem pengamanan ini kan baik ya Pak ya, alarm sudah berbunyi dan lain sebagainya. Tapi saya baca Pak, ini pernyataan dari Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran DKI mengatakan informasi soal kebakaran bukan dari alarm, melainkan dari warga yang mendatangi pos pemadam kebakaran Kebayoran Baru. Ya, itu salah satu. Tentu masyarakat kami ucapkan juga terima kasih. Artinya begitu cepat respon masyarakat, sementara kami yang di dalam ini berupaya. Di kami kalau sedang libur begitu ada namanya petugas keamanan dalam yang mengamankan gedung itu. Tentu petugas kami yang sebagaimana saya sampaikan tadi berusaha untuk memadamkan api itu karena mendengar bunyi alarm dan melihat secara langsung. Yang lain juga berusaha untuk menghubungi dinas kebakaran. Tetapi rupanya masyarakat juga lebih cepat kita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari Setiono atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Itu tadi Arif Fadil dan juga Kamarati. Memang informasi terbaru, penyelidikan masih akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dari kebakaran yang melanda gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Sabtu lalu. Kamarati. Ya, baik, terima kasih Gina Vita melaporkan langsung dari Ragunan, Jakarta. Dan sebelumnya ada Yasmin Rahmadi juga ya dari Gedung Kejaksaan Agung di Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.